Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik memang begitu kan dalam dunia politik ini begitu kan. Kalau memang ini resmi besok deklarasi ya Anies Baswedan duet Caimin begitu di Surabaya, maka kemungkinan besar itu akan terjadi dan bahkan itu resmi begitu kan ya. Jadi ini menarik begitu kan ya, bahwa duet Anies, apakah Anies memilih Caimin itu PKS tulus begitu ya, dan SBY atau AHY atau Partai Demokrat gimana begitu kan ya, apakah keluar atau halu begitu ya. Itu menjadi menarik begitu kan ya, karena pada hakikatnya kita lihat bahwa dalam sebuah kontestasi ini kan tidak perlu ya cawapresnya harus ditentukan oleh si A, si B dan si C begitu kan, tetapi bagaimana kemungkinan akan ya harapan besar kemenangan itu begitu kan, begitu logikanya begitu. Dan begitu ada salah satu tulisan yang menarik dari Faisal Aseka begitu kan, bahwa sudah diprediksi bahwa SBY dan Demokrat ya ngotot AHY harus menjadi cawapres ya. Keharusan dan harga mati jika tidak Demokrat akan keluar dari koalisi Nasdem, PKS dan Partai Umat begitu. Katanya begitu ya. Jadi kalau mau keluar ya bagi kami ya mau berlabuh kemana? Apakah mau berlabuh kepada partai PDIP? Ya tetap dia tidak akan menjadi cawapres. Kau berlabuh kepada Pak Prabowo, dia tetap tidak menjadi cawapres. Saya kira seperti itu begitu. Karena apa? Karena di satu sisi melihat dari potensi begitu kan AHY untuk menjadi cawapres ya hanya di Partai Demokrat begitu. Ya pada hakikatnya kalau menurut saya pribadi AHY mengatakan dalam deklarasinya, siapapun ya cawapres Anies Baswedan ya saya tetap hormati. Kami Partai Demokrat tetap menghormati itu ya, dan bahkan tetap berada di koalisi perubahan. Itu ya deklarasi utamanya begitu kan ya. Kalau sekarang lalu kemudian cawapresnya dari luar misalnya, lalu kemudian tidak mau, lantas bagaimana begitu? Bahkan dicap sebagai pengkhianat. Ini masalah ya akan menjadi kisruh dalam koalisi perubahan itu sendiri begitu kan. Saya kira tidak begitulah dalam cara-cara komunikasi ya, harus ada tinggal diam begitu kan ya. Kalau seumpama ingin cawapresnya AHY, maka kemungkinan ya bagaimana mesin politiknya AHY selama ini, saya kira ya sah-sah aja begitu kan ya. Karena di mesin politiknya di Partai Demokrat sangat kuat di satu sisi begitu kan. Ditambah lagi kalau ingin menang ya gabung saja koalisi perubahan menjadi satu ya, membentuk solid lagi kan, seperti itu begitu. Bahkan menariknya di sini begini, SBY dan Demokrat ya tak hanya mengunci Anies, namun PDIP pun ya dibujuk agar AHY dipinang oleh Ganjar Pranowo. Walhasil ya saling kedip mata antara Puan dan AHY dimainkan di situ begitu. Karena melihat dari PDIP sendiri kan rasional, tidak mungkin memilih yang kemudian mesin politiknya hanya menentukan dari sebuah partai. Karena bagaimana PDIP itu melihat bagaimana kultural juga, karena mayoritas kultural ini sangat penting sekali. Bisa saja ujung-ujungnya memilih yang kultur NU di situ begitu ya. Karena pada akhirnya kita lihat saja di situ begitu kan, mulai bermain mata, mulai bertemu dengan AHY di situ begitu, tapi belum menemukan titik temu di situ. Kalau mau ingin keluar, kata Pak Surya Paloh, ya dia akan menghormati, ya silahkan, katanya begitu. Secara tidak langsung kan bagi mereka mengusir begitu kan, ya bagi anggapan Partai Demokrat mengusir dianggap sebagai pengkhianat. Lah, ini dikatakan sebagai pengkhianat gimana begitu? Anies Baswedan belum mendeklarasikan AHY begitu kan. Kecuali memang Anies sudah mendeklarasikan AHY, tiba-tiba memilih yang lain. Kan begitu logikanya begitu. Politik kan dinamis begitu kan. Partai Demokrat sudah tahu bagaimana peran penting itu begitu ya. Bahkan di satu sisi saat pertemuan Puan dan AHY berlangsung mesra, sikap Nasdem dan PKS merespon santai, tidak menuding SBY, AHY dan Demokrat pengkhianat. Bahkan Anies sangat tenang dan bijak begitu kan, tidak menuding sebagai pengkhianat kok begitu kan di situ begitu. Jadi pertemuan Partai Demokrat ya dengan PDIP begitu ya, Partai Nasdem dan PKS tidak mengatakan wah Partai Demokrat pengkhianat dong, tidak seperti itu, santai-santai aja malah di situ begitu. Artinya apa? Ketika Caimin mau diduetkan dengan Anies Baswedan, kok tiba-tiba Partai Nasdem dicap sebagai pengkhianat? Kan logikanya logika salah menurut saya pribadi dalam komunikasi politik ini begitu kan. Strategi itu penting untuk memainkan gimmick itu begitu, untuk memecah lawan-lawan, konsentrasi
kontestasi lawan. Jelas ya, Partai Nasdem sudah memecah Prabowo hari ini. Bagaimana dia sudah mulai gaduh di situ begitu ya, yang dianggap sudah kemenangan luar biasa, tapi tahu-taunya kok seperti ini begitu ya. Bahkan di satu sisi mengatakan ini ya, sejak ini ya publik membaca dengan sangat terang SBY dan Demokrat kerja keras demi AHY jadi cawapres. Tak peduli Anies atau Ganjar, yang penting ya hajat utama AHY masuk arena Pilpres. Mengapa AHY begitu menjadi rebutan untuk merebut kursi cawapres? Karena ini adalah menjadi dampak kepada partainya sendiri begitu kan ya. Di parlemen tentu itu menjadi menarik begitu. Tetapi sayang ya, strategi politik yang dimainkan oleh Partai Demokrat itu menurut saya pribadi agak satu kesalahan besar. Mengapa kader-kadernya mengatakan cap pengkhianat lah, begitu ngotot lah ya, harus dideklarasikan segera lah dan sebagainya. Desakan-desakan itu yang kemudian ya blunder terhadap Partai Nasdem begitu ya. Bisa saja Partai Nasdem akan keluar tidak mendukung siapa-siapa. Sama dengan nanti BSI begitu kan ya. Juga tidak ingin mendukung siapa-siapa. Kan begitu logikanya. Masa dalam sebuah kontestasi 5 tahunan ini tidak hanya mendukung siapa-siapa begitu kan ya. Ya, kalau tidak mendukung siapa-siapa gimana begitu peran penting terhadap rakyat, kan begitu logikanya begitu ya. Saya kira kepada Pak Prabowo juga tidak mungkin. Karena apa? Karena AHY sudah mengkritik habis-habisan ya Jokowi di situ begitu ya. Bahkan di satu sisi maklum ya, selama lebih dari 10 tahun SBY telah melakukan segala jurus politik. Tujuannya satu, AHY harus menjadi cawapres. Tidak ada yang dipikirkan selain hajat dan kepentingan tersebut. Artinya apa? Ya sudah jelas begitu kan ya. Bagaimana peran penting dari sebuah AHY itu di situ begitu ya. Ya harus menjadi cawapres di situ. Ya walhasil kalau menurut saya pribadi begitu kan, lebih baik ya solid aja di koalisi perubahan sebagai bentuk bahwa persoalan politik seperti ini ya harus dihadapi dengan santai begitu kan ya. Kalau ada yang kemudian berpikir bahwa harus menjadi cawapres begitu kan, masa membangun bangsa ini kok seperti itu begitu kan, begitu logikanya begitu. Ini menarik begitu ya. Bahkan tidak hanya itu, kini terbukti bahwa setelah AHY tidak dipilih jadi cawapres ya, kemarahan pun meledak begitu ya. Segala tudingan jahat dialamatkan kepada Anies Baswedan ya. Pak Surya Paloh dan Nasdem seolah karir AHY sudah tamat begitu. Kira-kira seperti itu, padahal itu belum resmi begitu kan ya. Bahkan padahal bukanlah SBY dan Demokrat juga ya melobi PDIP untuk memasangkan Ganjar AHY. Aneh ya, bermain di dua kaki tapi ya marah kepada Anies Baswedan ya, sembari lembut dan mesra ke Ganjar, Megawati dan PDIP dan sebagainya begitu ya. Ya Anies Baswedan santai-santai aja, Partai Nasdem santai-santai aja, PKS juga santai-santai aja begitu ya. Kenapa ketika dia mengatakan bahwa ya pertama kali Anies Baswedan diduetkan dengan Ganjar, itu kemarahan Partai Demokrat sudah muncul di situ begitu. Dan sekarang ditambah lagi partai ya dari koalisi perubahan ya dari Nasdem ingin menduetkan Anies Baswedan Caimin. Kemarahan semakin muncul di situ begitu. Ada apa begitu kan? Lantas apa yang sebenarnya mau diharapkan oleh Partai Demokrat? Cawapres begitu kan ya. Ya kira-kira seperti itulah. Kalau ingin ngotot menjadi cawapres sana sini, saya kira ini menjadi perdebatan yang sangat rumit begitu ya, tidak akan menemukan titik temu di situ. Padahal ya dibangun koalisi itu harus saling menerima satu sama lain. Kan begitu logikanya, beres dong di situ ya. Andai SBY tulus berpihak pada aspirasi rakyat dan agenda perubahan, maka tentu tidak ada terjebak ya dalam ambisi buta ini begitu. Mestinya SBY, AHY dan Demokrat yang bersikap konsisten sebagaimana PKS dan Nasdem. Ya santai-santai aja di situ begitu. Kalau hanya melakukan egois yang luar biasa, saya kira tidak bisa membangun bangsa begitu kan ya. Karena hanya ambisi untuk menjadi cawapres di situ begitu, ujung-ujungnya juga kalah. Ya, kompetisi ini kan ujung-ujungnya menang bukan kalah begitu. Jadi proses dalam demokrasi harus matanglah di situ begitu ya, jangan ngotot sana sini. Saya tidak tahu apakah ini suruhan dari AHY sendiri kepada kader-kadernya, saya kira tidak tahu begitu kan. Tapi yang jelas bahwa ya AHY tidak memberikan
satu perkataan pengkhianat dan sebagainya, tidak, begitu santai saja aja mereka begitu. Ya, yang namanya politik pasti dinamis itu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.